Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ajma'in. Fadilah sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Tatajafa junubuhum anil madajinuna rabbahum khufan wa tam'a wa mimma razaqnahum yunfiqun wala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Pada malam hari lambung mereka jauh dari tempat tidur, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menapahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengerti apa yang disembunyikan untuk mereka. Itu macam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Surat As-Sajdah ayat 16-17. Keterangan ada dua pendapat di antara ulama mengenai penafsiran pada malam hari. Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Satu maksudnya adalah antara waktu maghrib dan isya. Banyak sekali hadis yang menguatkan pendapat ini. Anas berkata, ayat suci ini turun mengenai kami. Kami adalah sekelompok orang Ansar. Setelah maghrib kami tidak pulang ke rumah hingga waktu isya bersama Rasulullah SAW. Karena perbuatan kami inilah maka ayat suci ini diturunkan. Dalam riwayat yang lain yang juga disebut oleh Anhu bahwa kelompok sahabat muhajirin setelah sholat maghrib hingga isya biasa mengerjakan sholat sunnah sehingga karena perbuatan mereka itu maka ayat suci tersebut diturunkan. Bilal berkata, saya selalu duduk setelah sholat maghrib hingga isya, sedangkan sekelompok sahabat Anhum yang lain mengerjakan sholat. Karena peristiwa itulah maka ayat tersebut diturunkan. Diriwayatkan juga dari Abdullah bin Isra anhu bahwa sekelompok sahabat Ansar selalu mengerjakan sholat antara maghrib dan isya, hingga karena peristiwa inilah maka ayat ini diturunkan. Dua, maksudnya adalah sholat tahajud. Mu'adz anhu meriwayatkan sabda Nabi SAW bahwa maksudnya adalah bangun malam atau tahajud. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Mujahid alaih disebutkan bahwa ketika Rasulullah SAW berkata tentang bangun pada malam hari, air mata terus mengalir dari mata beliau. Lalu beliau membaca ayat suci ini. Abdullah bin Anhu berkata bahwa di dalam Taurat dituliskan bahwa bagi orang-orang yang lambungnya jauh dari tempat tidurnya pada malam hari, Allah SWT menyediakan bagi mereka sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbersit dalam hati manusia, tidak diketahui oleh malaikat yang dekat dengan Allah, dan tidak diketahui oleh Nabi yang diutus. Dan inilah yang telah dibicarakan di dalam ayat ini. Abu Hurairah juga melihatkan sabda Nabi SAW bahwa Allah berfirman, aku sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh ini kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah terbesit dalam hati manusia. Dalam kitab Radul Rayyahin banyak sebutkan tentang kisah orang-orang yang habiskan seluruh malamnya untuk menangis dalam mengingat Allah. Kisah tentang Imam Abu Hanifah alaih yang mengerjakan sholat subuh dengan wudhu sholat isya selama 40 tahun. Sangat masyhur sehingga tidak bisa dipungkiri kebenarannya. Ia juga menghatamkan Al-Quran 2 kali setiap hari pada bulan Ramadan. Dan pula kisah tentang Utsman anhu yang berjaga sepanjang malam untuk membaca Al-Quran dalam satu rakaat. Umar anhu setelah sholat isya kadang-kadang pulang ke rumah untuk mengerjakan sholat hingga waktu subuh. Anhu adalah seorang sahabat yang terkenal. Ia mempunyai kebiasaan membaca surah Al-Quran dalam satu rakaat, dan kadang-kadang satu ayat dibaca berulang-ulang sampai subuh. Sa'ad bin Auf ketika berbaring untuk tidur sambil membolak-balikan badannya, ia bangun sambil berkata, ya Allah, rasa takut terhadap mereka. Ya Allah, rasa takut terhadap neraka menghilangkan rasa kantuk saya. Dan ia mengerjakan sholat hingga subuh. Umair anhu setiap hari mengerjakan sholat sunnah 1000 rakaat dan bertasbih 100.000 kali.
Uwais Qarni adalah seorang tabi'in yang terkenal. Rasulullah telah memuji dirinya dan mendorong orang-orang untuk minta doa kepada Uwais Qarni alaih. Pada suatu malam ia berkata, malam ini adalah malam untuk ruku, dan ia melakukan ruku sepanjang malam. Pada malam yang lain ia berkata, malam ini adalah malam untuk sujud, dan ia menghabiskan seluruh malamnya untuk bersujud. Pernah kitab Iqamatul Hujjah. Itu masih banyak kisah-kisah lainnya tentang orang-orang yang menghabiskan seluruh malamnya untuk mengingat Allah Ta'ala dan kerinduan mereka kepada zat yang mereka cintai. Juga tidak mungkin untuk memuat semuanya di sini. Mereka adalah orang-orang yang sesungguhnya sangat layak untuk disebutkan dalam syair ini. Menangis pada malam hari untuk mengingat kekasih adalah pekerjaan kami. Tenggelam dalam memikirkan kekasih adalah tidur kami. Betapa untungnya sekali Allah Ta'ala memberikan sedikit naungannya dan semangat kepada mereka, kepada hamba yang kotor ini. Alhamdulillah, ini suatu ayat menjelaskan tentang bagaimana sifat-sifat ibadah para sahabat dan juga para tabi'in, sehingga Allah kepada kita biar kembangkan dan menyampaikannya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.